Shalom. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-22 kita beribadah di gereja di masa pandemi COVID-19. Inilah sebagai pertanda menyalakan lilin di Advent yang pertama, dan kami menyampaikan selamat Advent yang pertama kepada seluruh jemaat. Minggu ini adalah minggu Advent pertama, yaitu masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan sekaligus mempersiapkan diri merayakan kelahiran Yesus. Melalui topik minggu ini, kita diingatkan dengan nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Kita menyambut kehadiran Raja Kemuliaan harusnya dilakukan dengan gila, tanpa ragu, namun dengan optimisme tinggi, bagaimana simbol kepala ditegakkan. Sukacita kemenangan harusnya menjadi warna khusus cara menyambut kemuliaan Sang Raja di atas segala raja itu. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan merindukan kasih setianya, mari kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian, kita bernyanyi. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka menjadi ubah jerih payahnya, ada bersama-sama dia dan
dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan hikmah kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Profesi HKBP pasal ke-16, kedatangan Tuhan. Kita mempercayai dan menyaksikan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyatakan Yerusalem yang baru sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Saat itulah dunia ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya akan datang. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus siaga dan berjaga-jaga di dalam kesetiaan dan pengharapan akan kedatangannya, karena saat itulah berlaku firman dan kasih karunia-Nya. Dengan ajaran ini, hendaklah kita sungguh-sungguh membuka waktu dalam kehidupan kita sebagai masa kasih karunia dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita menolak kebiasaan yang mencoba menghitung dan menentukan hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Demikian juga dengan pandangan yang mengatakan tidak ada akhir dari dunia ini. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau terhadap kami. Tuhan menghendaki agar kami menyambut kehadiran-Mu dalam hidup kami sebagai Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja. Hati kami seharusnya menjadi singgasana milik Tuhan. Namun terkadang kami merasa bahwa pikiran dan kekuatan kami sendirilah yang mengendalikan hidup kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Terkadang kami ingin supaya kehendak kami menjadi kehendak Tuhan, jalan pikiran kami menjadi pikiran Tuhan. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami bagi selain dari kasih sayang dan pembenaran yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya
dan mempersilakan mereka duduk makan, dan Ia akan datang melayani mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menjadi secara dua waktu yang marilah kita mendengarkan puasa jemaat pada minggu ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengikuti warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Warta jemaat pada minggu tanggal 29 November 2020, yaitu Advent pertama, dengan topik membuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan.
Kemudian kami menghimbau untuk seluruh jemaat untuk memberikan atau menyampaikan kewajiban di gereja kita, karena ini sudah mau akhir tahun, supaya gereja kita boleh menjalankan ibadah dengan baik. Terima kasih kepada saudara kasih kami yang telah memberikan sumbangan ucapan syukur berpuluhan kepada gereja kita, supaya gereja kita boleh melaksanakan ibadah kita dan kegiatan-kegiatan seluruh gereja boleh berjalan dengan baik. Kegiatan yang lainnya boleh kita baca di dalam Warta Jemaat ini, kegiatan gereja baik hal yang lainnya. Apabila ada hal-hal yang kurang di dalam Warta Jemaat ini, kami mohon untuk datang ke sekretariat, mungkin ada salah nama dan lain sebagainya. Demikian Warta Jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil membuka persembahan.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian dan perayaan Advent pertama pada saat ini dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 hingga ayat 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita memasuki masa Advent, sebuah perayaan besar dalam tradisi gereja yang dikenal sebagai Tahun Baru Gerejawi. Sesungguhnya jika kita hitung kalender gerejawi kita, sekarang kita itu sedang masuk ke hari baru, tahun yang baru. Setelah minggu yang lalu kita tutup dengan ujung tahun gerejawi atau akhir tahun gerejawi. Jika Advent merupakan hari yang besar untuk kita, mengapa justru gaung Natal yang terdengar? Ini menjadi pertanyaan besar buat saya. Jikalau Advent merupakan sebuah peristiwa tradisi besar dalam gereja, kenapa justru Natal yang hadir? Di masa Advent, orang-orang tertentu justru sibuk mengurusi Natal. Kan begitu ya? Jika sudah masuk masa Advent, di pikiran kita adalah Natal. Saudaraku, saya tidak mau mengatakan itu dosa atau tidak dosa. Tapi yang saya mau katakan adalah ternyata itu semua tidak dapat dipisahkan dari ketidaksabaran dalam menjalani waktu. Manusia punya karakter soal waktu, dia tidak sabar, kan begitu ya? Sehingga aneh juga, kalau di musim kemarau dia ingin hujan, kalau di musim hujan dia ingin kemarau, kan begitu ya? Kalau dia sekolah pengen libur, tapi waktu libur pengen sekolah, itu kan maunya apa gitu ya? Karena ternyata ini adalah masalah kesabaran dan ketidaksabaran. Saudara-saudara, Advent tidak dapat dipisahkan dari dua aspek besar. Yang pertama penantian, yang kedua penyambutan. Itulah Advent. Esensi dari Advent adalah penantian dan penyambutan. Nah, biasanya orang lebih suka penyambutan daripada penantian. Ini persoalannya. Orang lebih suka penyambutan daripada penantian. Sebab menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat membosankan. Menunggu itu adalah sebuah penantian yang sungguh-sungguh membosankan. Kalau bisa langsung menyambut, kenapa harus menanti? Kan kira-kira begitu. Ini menjadi persoalan kemanusiaan kita. Sebab menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Saking membosankannya, saya perhatikan kalau saya lagi perjalanan ke Pulau Jawa, ke Jawa maksud saya. Di jalur Pantura itu saya selalu liatin tuh bak-bak truk gitu ya. Iya kan? Pernah lihat tuh truk-truk yang jalan di lintas Jawa. Baknya itu selalu menarik untuk dilihat dan dibaca, baik gambar-gambarnya maupun tulisan-tulisannya. Misalnya, apa tulisan yang sering saya lihat di situ? Menunggu walau tak pasti gitu ya. Nah, ini biasanya PHP ini. Ya, ditembak pacarnya nggak jauh-jauh sampai sekarang. Nah, kemudian tulisan menunggu di akhir penantian, gitu kan? Itu sering saya lihat. Yang terakhir yang paling beken terkenal adalah kutunggu jandamu. Nah, itu sering saya lihat di situ. Nah, saya tidak akan membahas tentang ini. Saya kira ini tidak menarik untuk dibahas karena itu sama levelnya dengan cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kerjaan orang yang hopeless ini, putus asa. Ya, saking cintanya tunggu jandamu. Apa yang dibahas juga.
Saudara-saudara, kesulitan menanti akhirnya memfokuskan orang kepada menyambut. Padahal penyambutan adalah respon atas sebuah kepastian dari penantian. Penyambutan adalah respon atas sebuah kepastian dari penantian. Maka anak muda, jika kamu sudah yakin bahwa dia jodohmu, langsung pesan gedungnya. Tentukan tanggalnya. Ya enggak? Berani enggak? Ini belum, ini masih remaja. Yang sudah siap-siap nih, kalau sudah yakin itu bakal jadi calon istrimu, udah pesan gedungnya. Persoalannya kenapa kamu nggak pesan gedungnya? Karena kamu ternyata tidak yakin bahwa dia calonmu. Seharusnya ketika kita mengakui bahwa penyambutan merupakan respon sebuah kepastian dari penantian, maka seharusnya pada saat itu saya berkata, saya merespon, saya meyakini yang saya nantikan itu akan saya sambut pada akhirnya. Saudara, masa Advent adalah penyambutan, respon atas sebuah kepastian dari penantian. Kepastian apakah itu, saudara? Yang pertama, kepastian Juru Selamat, Mesias, Yesus. Dialah kepastian. Dia sudah lahir dan menjadi manusia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Itu sebuah kepastian. Menantikan dia yang sudah datang, itu bedanya penantian yang lain dengan penantian Advent. Kalau penantian Advent menantikan dia yang belum pernah hadir, belum pernah datang. Tapi penantian Advent Kristen adalah menantikan dia yang sudah datang. Saudara, yang kedua, kepastian akan langit dan bumi baru. Ketika Tuhan Yesus yang kita nantikan kedua kali itu akan tampil menjadi hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Akhir zaman. Ini akan menjadi konteks dari perayaan Advent. Satu sisi Anda merayakan, menyambut Natal, tapi satu sisi Anda menyambut akhir zaman. Itulah Advent. Maka ketika kita terkadang sibuk dan selalu sibuk tentang Natal, kita lupa bahwa momentum Advent adalah momentum kedatangan Yesus yang kedua kali. Menantikan Yesus yang kedua kali. Sehingga orang-orang yang merayakan Advent adalah orang yang menatap masa depan dan selalu siap sedia dalam segala kondisi, sekaligus sebagai tanda dan tindakan antisipatif segala kondisi tersebut. Maka Advent adalah perayaan antisipasi, perayaan antisipatif. Saudara, jika esensi utama dari Advent adalah menanti sekaligus menyambut Kristus yang sudah datang dan akan datang kembali kelak, ternyata berbeda dengan penantian dan sambutan yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena ketika Natal tiba, hari itu seharusnya kita berkata bahwa dunia pun akan selesai. Ini dimensinya. Maka ketika ada kelahiran, sesungguhnya Anda sudah masuk ke dalam dimensi kematian. Percaya. Setiap orang yang lahir, dia sedang menuju kematian. Setiap orang yang terlahir, dia sedang menuju kematian. Maka kedatangan Yesus Kristus yang pertama di peristiwa Natal yang agung sesungguhnya menandakan bahwa dia akan datang untuk mengakhiri segala kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka saudaraku, antisipasilah itu. Maka jangan engkau sibuk merayakan Natal dengan glory, haleluya, glory in excelsis Deo. Tapi Anda lupa bahwa sesungguhnya Natal adalah persiapan kita untuk mengakhiri kehidupan kita, mengakhiri dunia ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa bisa begitu? Karena yang kita tunggu itu adalah Immanuel. Immanuel adalah Allah bersama-sama dengan kita. Itu Immanuel. Jika ada pertanyaan, di manakah Tuhan? Mungkin orang akan berkata karena dia pendidikan teologianya tinggi, intelektualisasi, oh dia adalah Allah yang transenden dan imanen. Wah, saya nggak bisa mengerti itu. Susah saya memahami itu. Kemudian saya tanya anak sekolah minggu, nah Tuhan itu ada di mana? Dia bilang, di hatiku. Itu yang benar. Itu yang benar, saudara. Tuhan adalah Immanuel, ada di dalam hati dan kehidupan kita. Maka ketika saya menantikan yang sudah ada di hati, sesungguhnya yang terjadi adalah optimisme. Ya kan? Optimisme, karena yang saya tunggu sudah ada di hati saya. Maka dua dimensi dari Advent itu, antisipasi, antisipatif, dan optimisme. Jadi orang yang sedang beradvent, dia mengantisipasi dari kehidupannya, akhir hidupnya bahkan, akhir dunia bahkan, tetapi optimisme bahwa dia akan menjalani hidup ini menyongsong kehidupan yang baru, karena yang datang adalah Raja Kemuliaan. Itulah firman Tuhan hari ini. Yang datang adalah Raja Kemuliaan. Jika Raja Kemuliaan yang datang, maka angkatlah kepalamu, wahai engkau orang-orang
yang lemah, wahai engkau orang-orang yang putus asa, angkatlah kepalamu hari ini, karena Raja kemuliaan akan datang menyongsong engkau. Bukan engkau yang menyongsong dia, karena dia sesungguhnya sudah ada di dalam hatimu. Jadi orang yang beradvent adalah orang yang bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan, saudara. Orang yang berkata bahwa rasa sakit yang kuterima hari ini adalah jalanku untuk menyongsong Raja kemuliaan. Saudaraku, sehingga dimensi Advent bukan hanya sekadar penantian Natal, tapi penantian semangat baru dalam hidup kita. Saudara, bagaimanakah sesungguhnya kedatangan Yesus itu, kedatangan Raja itu? Kalau saudara baca di Markus 13, kita baca di Markus 13 ayat 24 sampai 37, di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa peristiwa keselamatan itu terjadi sesudah siksaan, jalur penderitaan, maka menyongsong kemuliaan melalui jalur penderitaan. Bukankah berita keselamatan Tuhan muncul melalui peristiwa salib, saudara? Ya, melalui peristiwa salib. Maka saya mau mengatakan bahwa keselamatan yang engkau terima dari Tuhan itu memang gratis. Sola gratia, grace, gratis. Tapi ingat, itu berbayar loh untuk Tuhan. Keselamatan yang kau terima memang cuma-cuma, tapi dia bukan anugerah yang murahan, sebab itu terbayar dengan darah Kristus di Golgota. Akhirnya orang-orang yang beradvent adalah orang-orang yang berani menapaki penderitaan untuk menyongsong sebuah kemuliaan. Jadi orang-orang yang beradvent adalah orang-orang yang jauh dari mental tempe, kerupuk. Tahu nggak? Instan. Kerupuk itu kan kelihatannya keras itu. Marau kita kok. Nah, kerupuk dong. Tapi lihat, kalau dia masuk angin atau kena air aja udah melempem gitu. Ya kan? Saya nggak tahu ya. Jalan-jalan orang sekarang lebih susah, lebih gampang, lebih pengen kalau bisa mudah ya, kenapa dipersulit kan begitu ya? Pengennya jalan pintas, cepat. Beriman pun beriman yang instan. Saudaraku, beriman sejatinya adalah menempuh jalur-jalur penderitaan. Maka itu Anda akan menyongsong salib Kristus di situ. Menyongsong kemuliaan Tuhan, bukan instan loh. Ya, saya membayangkan iman instan itu waktu saya ngekos, keseringan itu ya makan mie instan kali ya. Makanya mental saya pun instan gitu ya. Tahu kan instan itu? Sekali diseduh air selesai sudah. Kelihatannya dia gagah berani, tapi sesungguhnya dia cemen. Ya, baru kena hujan gerimis aja udah menggigil, bikin surat sakit nggak sekolah, aku kena kanker stadium 4 gitu ya, baru kena itu ya. Ini mental masa ini, penderitaan yang kau tanggung belum seberapa dibandingkan penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan engkau. Percayalah itu, belum seberapa. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja kemuliaan itu adalah Raja yang bertahta di kemuliaan salib. Aneh ya, di masa Advent saya membahas salib, tapi sesungguhnya ini yang mau dikatakan, kemuliaan Tuhan terpancar dan termanifestasi secara langsung melalui kematiannya dan kemenangannya tentu pada akhirnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikutnya Tuhan Yesus kemudian menggambarkan bahwa dia datang. Di sini kan dia datang. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Maka ketika Tuhan datang kelar hidup kita, kan itu kan sebenarnya kelar hidup kita. Kalau dia sudah datang, selesai. Maka saudaraku, kita kembali ke peristiwa antisipasi tadi. Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya kembali bukan lewat peristiwa spektakuler. Memang Raja kemuliaan, tapi bukan peristiwa spektakuler. Kalau saudara baca kembali di Markus 13 itu tadi, dia hanya kapankah hari itu akan tiba? Ketika engkau melihat pohon ara bertunas kembali. Itu kan peristiwa biasa. Maka artinya kamu tidak akan pernah berpikir bahwa Tuhan akan membuat sebuah peristiwa spektakuler sehingga akan Tuhan mau datang. Tidak begitu saudara. Tapi semua peristiwa di dalam hidupmu adalah peristiwa yang menggambarkan bahwa Tuhan akan datang. Perkataan Tuhan Yesus ini hendak mengatakan kepada kita bahwa tanda-tanda kedatangannya adalah lewat peristiwa alamiah saja. Ketika kita semakin tua, kulit semakin kendor. Ketika kulitmu kendor, hal pertama yang kita lakukan seharusnya adalah Tuhan akan datang. Itu ya, bisa nggak? Kita bercermin, sudah mulai kendur ini, sudah berkerut. Perawatan nih gitu ya.
Itu yang kita pikirkan, seharusnya tidak. Jadi tidak ada orang yang mati mendadak, kawan. Ya, ada orang mati mendadak 2 tahun lecong hidup kemana nah itu habis bahasa Batak ini nak tahu. Oh ini mati mendadak 10 parmodingnya, tidak ada pesannya, tidak ada pesannya. Saya tanya, berapa tahun kamu berkeluarga? 30 tahun. Hah? 30 tahun kau berkeluarga gak pernah ngobrol kalian? Apa yang kalian lakukan selama 30 tahun? Gak ada pesannya apa-apa. Hati-hati saudara, Anda tidak akan pernah tahu kapan itu terjadi. Epistel kita tadi berkata, berjaga-jagalah. Karena kedatangan Tuhan sama seperti seorang tuan rumah yang meninggalkan rumahnya kepada pelayan-pelayan dan penjaga-penjaganya. Kemudian mereka akan dititipkan itu untuk melakukan hal yang terbaik di rumah itu. Pada saat kapan dia datang kembali, dia jumpai itu hamba-hambanya melakukan yang terbaik. Pada saat itu dia bersuka cita. Kan begitu. Hari ini saya bisa khotbah di sini. 1 menit lagi siapa yang tahu ajal saya. Maka sejak saya menikah saya sudah ngomong ke istri saya. Kan begitu ya? Iya. Ya suami-suami ya nanti langsung ngomong ke istri, siapa tahu lewat. Ya jangan sampai deposito yang di sana itu terlewat ya, kontrakan di sana semua gitu. Artinya ini yang mau kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dr. Martin Luther pernah ditanya, Martin Luther sang reformator gereja, apa yang kau lakukan jika tahu Tuhan Yesus akan datang besok? Dia bilang, saya akan ke ladang besok menanam apel. Itu yang dia katakan. Saya akan ke ladang besok untuk menanam apel. Saudara, ini bukan tentang cuek dan tidak peduli. Ini adalah tentang bahwa kapan saja saya siap, sebab orang yang mati di dalam Tuhan sesungguhnya adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Percayalah. Mau 1 detik, 2 detik, 3 detik Anda hidup, tapi itu di dalam Tuhan, matimu pasti di dalam Tuhan. Maka ketika engkau berdagang, biarlah Tuhan mengangkatmu dari perdaganganmu itu. Kalau kau guru, biarlah Tuhan mengangkatmu dari tempat mengajarmu itu. Jika kau supir, biarlah Tuhan mengangkatmu dari tempatmu bekerja itu. Karena sesungguhnya dari awal saya sudah mempersiapkan hidupku, antisipasi sekaligus optimisme hidup. Bukankah COVID-19 itu membuat saya selalu sadar bahwa Tuhan selalu berkata, saya akan datang. Siapa yang bisa lewat dari situ? Ada. Mau miskin, mau kaya, mau pintar, mau bodoh, semua bisa kena COVID. Bahkan Presiden Amerika yang kalah itu siapa? Donald Trump saja kena COVID. Apalagi saya mengenal bebek. Pasti bisa. Kan begitu. Ini yang mau kita lihat saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kehidupanku adalah persiapan kematianku. Maka sesungguhnya setiap saat bagiku adalah penyambutan Tuhan. Sehingga jangan maknai peristiwa itu tentang kapan. Tadi di hukum Taurat ya, gereja melarang orang untuk menghitung-hitung kapan itu terjadi. Nanti dibaca lagi itu. Gereja kita menolak itu. Maka seringkali kan ada tanggal cantik gitu kan, tanggal 20 bulan 2 tahun 2020 kiamat akan datang. Kayak nomor macam apa? Yesus kayak macam kasih nomor cantik gitu ya, operator seluler untuk menunjukkan kedatangannya. Yang benar aja lah. Gak ada itu. Yang terjadi adalah ini bukan tentang kapan, tetapi melainkan tentang bagaimana sikapmu mempersiapkan diri jika itu terjadi. Konon katanya kalau diberitahukan ini, kalau saya memimpin ibadah pemberangkatan ujian anak sekolah, ini selalu saya buat ilustrasinya, mungkin saudara sudah pernah dengar. Konon katanya kalau diberitahukan bahwa 30 hari ke depan akan ada ujian, persiapannya 30 hari. Orang Jerman dan Indonesia berbeda mempersiapkannya. Orang Jerman hari pertama sampai hari ke-29 dia belajar, hari ke-30 dia bersantai. Tapi orang Indonesia hari pertama sampai hari ke-29 dia bersantai, hari ke-30 dia belajar. Maka hanya di Indonesia ada istilah SKS, bukan sistem kredit semester, tetapi sistem kebut semalam. Dalam bahasa kerennya adalah the power of kepepet. Bayangkan 10 mata pelajaran, 20 mata pelajaran dia tuntaskan dalam 1 malam. Waduh, hebat sekali Anda. Kan begitu. Sedangkan 5 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, matematika saya tetap aja nilainya 4. Sudah setengah mati saya, apalagi jelang ujian. Maka orang Indonesia yang paling pintar membuat, kalau istilah kami di kampung dulu, ilmu tilik. Itu tulisan kecil-kecil yang bacanya mesti pakai mikroskop itu. Nah, orang Indonesia paling pintar tuh.
Sesungguhnya itu adalah tanda bahwa dia tidak pernah mempersiapkan diri. Saya selalu tanya kepada siswa itu, pada saat kapankah ujian nasional itu mesti dipersiapkan? Ada yang jawab, pada saat sebulan sebelum, 2 bulan sebelum. Saya bilang, Anda salah. Pada saat kapankah ujian nasional mesti Anda persiapkan? Semenjak Anda menjejakkan kaki di sekolah ini. Karena ujian nasional tidak ujuk-ujuk datang, dia sudah terprogram secara nasional. Benar kan? Benar. Demikian juga kedatangan Yesus Kristus sudah terprogram dari awal. Kenapa engkau tidak mempersiapkan mulai dari sekarang? Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dengan baik setiap saat. Setiap saat. Seolah-olah setiap saat adalah kematian. Sehingga ketika kita mati, maka kita mati dalam kebaikan hidup. Belajarlah setiap saat seolah-olah setiap saat adalah ujian. Dan ketika ujian itu datang, maka kita merasa hanya sedang belajar saja. Ya, mungkin kita pernah berpikir uang negara habis APBN untuk beli alutsista, alat-alat tempur, peluru, amunisi dan lain sebagainya. Tiap hari dipakai tentara itu untuk latihan tempur, habis. Padahal nggak pernah berperang Indonesia kan begitu. Tapi tahukah saudara bahwa sejatinya itu adalah persiapan bahwa mereka akan selalu latihan seolah-olah pertempuran itu muncul setiap saat. Maka ketika pertempuran itu muncul, mereka sedang sedia dan merasa bahkan hanya sedang latihan saja. Bukankah itu sebenarnya kehidupan kita ini, saudara-saudara? Ini yang harus kita lihat. Maka berjaga-jagalah, kata epistel kita tadi. Berbuat baiklah, berbuat benarlah, berimanlah kepada Kristus, sebab bisa saja esok kita tidak bisa melakukannya, ya. Berbuat baiklah engkau hari ini, sebab esok belum tentu kamu bisa melakukannya. Sambutlah Tuhan hari ini, karena esok belum tentu kamu bisa melakukannya. Tegakkanlah kepalamu. Tegakkanlah kepalamu bahwa itu hidup seburuk apapun, itulah hidup satu-satunya yang akan diselamatkan oleh Kristus dan telah diselamatkan oleh Kristus, ya. Oke? Apalagi adik-adik ini ya, yang remaja-remaja yang sukanya insecure, come on, insecure. Oke? Baru nambah 1 gram berat badannya, dia langsung bilang, aku gendut. Yang itu, percayalah, segendut-gendutnya kamu, itulah hidup yang telah diselamatkan oleh Kristus. Percaya. Maka song-songlah dia. Paling tidak pakailah filosofi bayi, ya kan? Biar gendut asal sehat, kan begitu. Kalau enggak biar gemuk asal lucu, kira-kira begitu ya. Saya membela diri saya karena saya agak di situ arahnya. Maksud saya, saudara-saudara, bahwa perhatikanlah bahwa penyambutan kepada Kristus sejatinya bukan soal kontrak ini, bukan, percayalah. Bukan soal anggaran Natal, bukan, percayalah, bukan itu. Karena terkadang kita sibuk menantikan Dia yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, sampai kita lupa untuk menyambut Dia yang akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang masuk ke dalam kemuliaan, Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan kami. Kami percaya pada saat ini, di momentum Advent ini, kami menyambut Engkau Tuhan dan Raja kemuliaan, sehingga kami akan mengangkat kepala kami dari keterpurukan, bahkan dari keputusasaan untuk menatap kemuliaan Tuhan, karena Engkau Raja atas hidup kami, Raja kemuliaan atas kami. Bapa di surga, ini akan menjadi dorongan semangat bagi semua kami yang bahkan letih, lemah, lesu, yang diterpa oleh banyak pergumulan hidup, sakit, penyakit, dan apapun itu Tuhan, yang membuat kami seolah lemah dalam kehidupan kami. Tapi jalan itu akan kami tempuh untuk menyongsong Tuhan, karena sesungguhnya kemuliaan kami, keselamatan kami hadir melalui jalan-jalan penderitaan. Maka kami akan memenangkannya Tuhan. Ketika Engkau hadir sebagai Raja, kami tampil sebagai hamba-hamba Tuhan yang selalu bersyukur dan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan menatap kemuliaan itu dengan perbuatan hidup yang lebih baik ketika masih ada kesempatan untuk melakukannya. Karena esok kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Maka hari ini adalah hari terbaik bagi kami untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan terhadap kehidupan kami. Tuhan kami Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan, baik pelayan-Mu, Pak Kalado, tak bisa, aktivis gereja, pelayan-pelayan lainnya, dan seluruh jemaat Tuhan di HKBP Resort Pulau Mas ini. Tuhan kami Bapa di surga, kami percaya kehadiran gereja ini bukan hanya kehadiran yang hadir begitu saja tanpa makna,
dan percaya kehadiran gereja inilah tanda persiapan hidup untuk menantikan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, seluruh program pelayanan gereja ini hendaknya adalah bagian dari penyambutan kepada Tuhan, dari kesiapsiagaan Tuhan kehidupan mereka untuk menyambut ketika Engkau hadir di dalam kemuliaan. Berkati seluruh pelayan-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan, pulihkan yang berduka, yang sakit, yang bahkan didera-dera oleh pergumulan hidup yang hampir putus asa. Mereka percaya Tuhan mulai saat ini mereka menyadari bahwa seburuk apapun hidupnya, itulah kehidupan yang telah diselamatkan oleh Kristus. Tuhan kami Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, kiranya Engkau juga memberi sukacita bagi orang-orang berulang tahun di gereja-Mu saat ini, ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Mereka boleh dipersekutukan dengan umur yang panjang. Kasih setia Tuhan ada dalam hidup mereka. Sentuhan tangan Tuhan melalui para medis juga ada bagi kehidupan jemaat-Mu yang sakit saat ini Tuhan, yang dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah dan juga dalam proses pemulihan hidupnya. Mereka pasti akan beroleh kasih setia-Mu. Juga Tuhan, rencana-rencana jemaat Tuhan dalam menempuh perkawinan rumah tangga yang baru, mereka akan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Juga Tuhan, ketika anak-anak Tuhan akan memperoleh baptisan kudus, pada akhirnya Tuhan mereka juga akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Duka akan Tuhan hiburkan ketika orang-orang yang Tuhan kasihi boleh berpulang Tuhan dan boleh menerima kehidupan baru pada akhirnya nantinya melalui proses kematian yang terjadi. Tapi keluarga boleh dihiburkan dan tetap bersehati untuk melanjutkan hidup dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan kami Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, seluruh gereja Tuhan, bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk kondisi pandemi COVID-19 ini kami masuk di dalam pemulihan Tuhan. Pada akhirnya kuatkan kami untuk selalu mampu memperjuangkan hidup kami. Pada akhirnya Tuhan akan memulihkan kehidupan kami, sehingga Tuhan yang menguatkan seluruh tenaga medis dan juga Tuhan pemerintah kami dan juga seluruh aparatur yang ada di dalamnya untuk menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara ini. Secara khusus Tuhan kami berduka untuk peristiwa pembunuhan keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah. Tuhan kami, Tuhan, dalam iman percaya mereka diselamatkan Tuhan. Dalam kedukaan mereka dihiburkan Tuhan. Dalam seluruh pergumulan dan ketakutan mereka dikuatkan, ditopang oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, meskipun teror menerpa hidup mereka, tapi Tuhan hadir untuk menyatakan kuasa Tuhan. Saya percaya Tuhan juga yang melindungi 150 kepala keluarga yang mengungsi akibat ketakutan, akibat para perbuatan teror oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab, kaum-kaum yang jauh dari kehendak Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, untuk boleh berdoa kepada-Mu, untuk boleh selalu berkata bahwa mereka akan menyongsong kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan kami berdoa untuk pemerintah, aparatur keamanan baik militer, kepolisian, dan kiranya boleh menuntaskan permasalahan itu. Dan kemudian seluruh pelaku-pelaku terorisme di negara ini boleh kembali Tuhan menjadi orang-orang yang baik, bahkan boleh ditindak kembali dosa hukum yang berlaku di negara ini. Saya percaya Tuhan kenyamanan hidup kami ada di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu melengkapi kami, memberikan keamanan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, bahkan dalam penderitaan, ketakutan sekalipun Tuhan, bahkan dalam kematian sekalipun kami menyongsong Engkau, menyambut Engkau Tuhan dan Raja kemuliaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, sembari kita menyerahkan persembahan kita untuk Komite HIV/AIDS HKBP. Kita bernyanyi.
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru melampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat kepada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hambamu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setiamu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu, dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang akan menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami seluruh pelayan mengucapkan salam bagi kita semua. Semoga Tuhan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan. Terutama di masa-masa Advent ini, kita berharap bahwa Tuhan juga akan hadir untuk memulihkan kita dari kondisi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati saudara. Horas. Selamat Advent.